Halo kawan YouTube, kembali lagi di AI Project. Di siang ini saya berada di sebuah city car dari Toyota. Lebih tepatnya ini mobil hatchback ya. Hatchback dari Toyota, yaitu Toyota Yaris tipe GR Sport tahun 2021. GR Sport, Yaris GR ya, ini bukan GR Yaris, tapi Yaris yang sipil, bukan Yaris GR Yaris yang berperforma tinggi itu ya. Ya, ini mobil tahun 2021. Sebenarnya tahun 2021 itu peralihan antara yang tipe TRD ke GR ya. Tipe TRD itu semuanya sudah digantikan dengan GR Sport. Ya sebenarnya sama aja, cuman beda nama, cuman aksen-aksen aksesoris yang berbeda ya. Bukan seperti GR Yaris yang semua sektor itu berbeda, kayak dari sektor dapur pacu, handling, kaki-kaki, dan bodi, interior. Itu memang diperuntukkan untuk ajang kompetisi ya. Ya, kembali ke topik. Ini Yaris GR Sport tahun 2021 bertransmisi Matic, dan ini Maticnya sudah CVT ya. Yaris mulai tahun 2017 ke atas itu sudah CVT. Dan ini improvement di Yaris, mulai Yaris Joker ya tahun 2019 itu radius putarnya sudah bagus. Yang sebelumnya banyak pengguna Yaris yang mengeluhkan radius putarnya itu jauh banget ya. Radius putarnya itu lebar, sedangkan di Yaris tahun 2019 ke atas itu sudah bagus untuk radius putarnya. Mobil ini bermesin 2NR FE 1500 cc. Tenaganya sebenarnya nggak besar ya, tenaganya cuman 103 HP, torsinya 140 Nm, dan disalurkan tenaganya melalui transmisi CVT. Untuk di sini average bahan bakarnya sekitar 11,8 km/liter. Itu kombinasi ya antara macet parah, macet, dan lancar ya di perkotaan lah ya. Cukup oke sih untuk konsumsi bahan bakar 11,8 ya, hampir 12 km/liter ya. Mengingat untuk Yaris yang sebelumnya, apalagi yang belum CVT seperti ini, konsumsi BBM-nya bisa 110 untuk perkotaan. Untuk transmisi CVT ini tergantung cara kita pakai ya. CVT ini bisa lebih irit daripada transmisi torque converter 4 speed atau transmisi konvensional. Bisa lebih irit CVT ini, dan bisa juga jadi lebih boros dibanding dengan Matic konvensional, karena dia cenderung tergantung cara makainya gimana ya. Dia antara untuk pindah giginya itu dia nggak pakai gigi, cuman pakai sabuk baja ya. CVT sama halnya kayak CVT motor Matic ya. Semakin kita bejek gasnya, maka RPM akan manteng terus di atas gitu ya. Nah, itu akan membuat sangat boros di mobil CVT ini untuk kalau kita pakai trek-trekan ya. Untuk pakai kebut-kebutan itu di transmisi CVT ini jatuhnya pasti lebih boros, karena RPM-nya manteng di hampir redline terus ya. Sedangkan kalau di perkotaan kita pakai santai gitu, dia transmisi CVT ini akan jauh lebih irit, karena dia
RPM-nya nggak terlalu tinggi-tinggi ya pada saat kita jalan langsam gitu. RPM-nya cenderung di bawah dan dia nggak mengenal pindah gigi ya. Jadi RPM 3000 pindah gigi dia turun lagi. Itu di CVT nggak ada, jadi jalan aja seperti motor matic gitu ya, nggak ada gigi sebenarnya. Dia cuman rasio besar kecilnya puli ya dan sabuk bajanya itu. Dan di mobil ini rasanya itu untuk kegedapan kabin lumayan oke ya. Untuk kualitas audio saya bilang biasa aja, malah lebih powerful yang generasi sebelum ini ya, karena ini audionya itu yang versi GR Sport yang di atas 2021 itu untuk settingan equalizernya cuman bass, middle, dan treble gitu aja ya. Untuk yang versi sebelumnya sekelas tipe yang Yaris Hikers ke bawah ya, 2017 ke bawah, itu suaranya lebih enak karena head unitnya mungkin lebih oke ya. Dari saya lihat untuk settingan equalizernya itu ada 12 band kalau nggak salah, jadi lebih detail untuk kita atur frekuensi suaranya seperti apa. Jadi untuk head unit yang baru ini malah sangat terbatas, kita ngaturnya nggak bisa se-customize yang versi sebelumnya ya. Tapi untuk naikkan, untuk suspensi mobil ini enak ya. Yaris itu empuk ya dibanding dengan rivalnya Honda Jazz. Memang ada sisi positif negatif ya setiap mobil. Untuk Jazz memang dari lahir dia konsepnya itu sporty, jadi cenderung ke pasarnya anak muda ya mungkin, atau yang orang-orang yang mungkin suka berkendara agak kenceng dan sporty gaya berkendaranya. Dari segi dapur pacunya juga rivalnya ini Honda Jazz itu jauh lebih besar ya daripada Yaris, 120 HP tenaganya, sedangkan Yaris ini cuman 103 PS, 103 HP ya, torsinya 140 Nm. Ya untuk tenaga segitu memang sudah sangat cukup ya untuk mengakomodir kebutuhan kita di perkotaan, bahkan luar kota juga sangat oke mobil ini. Top speed juga nggak malu-maluin juga ya, mendekati 200 lah ya. Di sisi tertentu mungkin 200 km per jam mobil ini bisa. Ya 11-12 lah ya dengan Honda Jazz untuk top speed. Tapi untuk akselerasi mobil ini kayaknya harus ngalah ya dengan Honda Jazz. Dari segi tenaga, dapur pacunya di atas kertas juga jauh ya. Tapi oke, mobil ini memang konsepnya untuk berkendara di perkotaan ya, city car, hatchback. Sudah ada kamera mundur, AC-nya sudah digital, dan ini nyambung gini ya bentuk panel AC-nya. Dan ini ada pilihan berkendara, ada Eco dan Sport. Ini rasanya semacam traction control ya, yang sudah bawaan lahir. Traction control dari Yaris itu ada 3 pilihan ya sebenarnya. Ada Eco, kalau dipencet lagi Eco-nya jadi normal mode, jadi nggak ada tulisannya apapun di MID. Kalau kita pencet Sport ada tulisannya Sport. Memang untuk
injakan pedal itu rasanya lebih responsif, tapi dikit ya, nggak begitu sebanyak Reborn diesel ya misalnya ya. Kalau teman-teman biasa naik Reborn diesel gitu, itu kan juga ada 3 mode berkendara, itu selisihnya lumayan jauh ya akselerasinya pada saat di eco mode, normal ataupun power, itu kerasanya beda lumayan. Kalau di sini ya beda-beda tipis lah, tapi cukup beda, cukup kerasa kok. Di setir ini juga dilapis kulit dan stitching merah ya, sama sewarna dengan joknya fabric, dan ada bahannya yang pinggir-pinggir ini halus ya, semacam sweat tapi ya semacam itulah ya, kayaknya bukan sweat juga ini. Dan di door trim ini juga ada jahitan warna merah asli, dan ini juga kulit, cuman di dashboard semuanya plastik keras ya. Stitching di sini ada stitching fake ya, palsu. Untuk instrumen MID nya lumayan oke ya dibanding sebelumnya. Itu yang Yaris Hackers yang 2017 itu belum Optitron ya, jadi pada saat siang gitu rasanya gelap banget itu di speedometer, karena dia nggak otomatis nyala backlightnya, kecuali kita nyalain lampu kota gitu, dia baru nyala backlightnya. Dan di sini sudah Optitron, jadi begitu mesin dihidupin, backlight dari speedometer langsung nyala, jadi terang terus ya. Begitu siang kena terik ataupun malam gitu tetap informatif. Dan untuk MID berwarna di sini lumayan besar ya, sekitar 4 inci mungkin ya, 4,3 inci di sebelah sini. Ini kebetulan yang saya tampilin ini speedometer digital, jadi bisa tahu kecepatan berapa secara real time dan digitalnya. Ya mirip-mirip MID ini sebenarnya isinya itu sama kayak Toyota Sienta ya. Wah, saya agak bejek, tapi juga nggak malu-maluin kok. 105 HP 103 HP nya mesin 2NR FE. Klaksonnya ya kurang menarik ya, sama sih sebenarnya untuk di mobil Honda Jazz pun klaksonnya juga mirip-mirip seperti ini. Padahal klakson itu harganya berapa sih? Bikin yang premium yang kayak klakson keong gitu kan paling nggak sampai 500.000 lah ya. Saya sekarang berada di daerah Sawo Jajar ya, perumahan terbesar. Ini kalau kata orang-orang sih masuk di area labirin ya, bisa masuk bisa nggak bisa keluar.
bisa jadi nggak bisa keluar karena banyak area atau spot jalan yang mirip-mirip ya. Mobil ini masih jalan sekitar 38.000 tahun 2021 ya. 2021, 22, 23, 24. Nah, 3 tahun ya. Setahunnya kira-kira ya sekitar 13.000 sampai 15.000 ya mobil ini jalan. Masih normal. Warnanya kayak gitu. Citrus. Sayangnya ini lampu sennya nggak berkedip 3 kali ya pada saat kita nggak ngeklik gitu ya, cuman ya oke lah. Kesimpulannya mobil ini nyaman ya, joknya juga enak, empuk, tebel, semi bucket gitu ya. Teman-teman bisa lihat agak masuk ke dalam, jadi badan kita rasanya dipeluk gitu ya. Dan joknya juga enak, nggak keras, empuk, mobilnya nyaman, empuk, AC dingin, AC Toyota ya. Radius putar bagus ya, cukup worth it lah untuk dimiliki mobil ini. Mobil ini tahun 2021, harganya 230 juta aja ya. Mobil seperti baru, nggak ada yang ngerawat. Mungkin nanti saya buatkan video lengkapnya untuk saya ulas mobil ini di next video ya. Ini juga sudah ada pedal shift, auto headlamp, cuman belum auto wiper ya. Cuman di sini ada intermit yang bisa diatur interval waktunya. Transmisi CVT dengan sequential manual mode. Oke kawan YouTube, mungkin seperti itu untuk POV driving singkat dari Toyota Yaris GR Sport Matic tahun 2021. Bye bye kawan YouTube, jangan lupa ikuti terus channel AI Project, ikuti video-video selanjutnya. Bye bye, terima kasih kawan YouTube.